Saudara-saudari di dalam Kristus, sabda Tuhan selalu baru setiap hari. Gereja pun terus mengajak kita mendalaminya melalui pengajaran Bapa Suci Paus Fransiskus. Marilah kita mendengarkan sejenak pesan beliau sebelum memasuki ibadat pagi. Dalam Injil, Yesus berbicara tentang diskresi, pemilahan rohani, menggunakan kiasan dari kehidupan sehari-hari. Contohnya, Ia menggambarkan para pelayan yang memilih ikan yang baik dan membuang yang buruk. Dibutuhkan kecerdasan, keterampilan, dan juga kemauan untuk membuat pilihan yang baik. Ada pula harga yang harus dibayar agar pemilahan itu menjadi efektif. Untuk menjalankan pekerjaannya sebaik mungkin, seorang nelayan harus siap berteman dengan kerja keras, malam-malam panjang yang dihabiskan di laut, dan kenyataan bahwa ia harus membuang sebagian dari hasil tangkapannya. Menerima berkurangnya keuntungan demi kualitas bagi orang-orang yang dituju. Setiap orang harus mengambil keputusan. Tidak ada orang lain yang bisa mengambil keputusan itu untuk kita. Pada titik tertentu, orang dewasa bebas untuk meminta nasihat atau merenung. Tetapi keputusan akhirnya tetap berada di tangan kita sendiri. Kita tidak bisa mengatakan, saya kehilangan ini karena suami saya yang memutuskan, istri saya yang memutuskan, atau saudara saya yang memutuskan. Tidak, Anda sendiri yang harus memutuskan. Kita masing-masing harus mengambil keputusan itu. Dalam penghakiman terakhir, Allah akan melakukan diskresi, pemilahan yang agung atas diri kita. Dan dalam sebuah keputusan yang baik dan tepat, terjadi perjumpaan antara kehendak Allah dan kehendak kita. Diskresi memang menuntut banyak hal, tetapi sangat mutlak diperlukan dalam menjalani hidup. Hal ini menuntut saya untuk mengenali diri sendiri, mengetahui apa yang baik bagi saya di sini dan saat ini. Di atas segalanya, ini membutuhkan hubungan anak dan bapa dengan Allah. Allah adalah Bapa dan Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia selalu siap menasihati, menyemangati dan menyambut kita. Namun Dia tidak pernah memaksakan kehendaknya. Mengapa? Karena Dia ingin dikasihi, bukan ditakuti. Selain itu Allah menginginkan anak-anak, bukan budak. Anak-anak yang merdeka dan kasih hanya bisa dihidupi dalam kemerdekaan. Marilah kita memohon Roh Kudus untuk membimbing kita. Marilah kita memohon kehadirannya setiap hari, terutama saat kita harus mengambil pilihan-pilihan hidup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Tuhan Allah yang agung merajai segala dewa, dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertegar hati seperti di Meribah, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. 40 tahun aku muakakan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya,
mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Bapa penguasa waktu, lihat kini fajar baru mulai memancarkan sinar, lambang cahaya yang benar. Rahmat baru ditawarkan, terselubung kejadian yang menyampaikan undangan untuk berbakti berkurban. Kami sambut kesempatan melayani Kristus Tuhan yang hadir dalam sesama, tersembunyi namun nyata. Semoga pengabdian kami dijiwai Roh Ilahi, dijadikan karya Putra demi kemuliaan Bapa. Amin. Kumandangkanlah bunyimu, hai kecapi, menyingsinglah, hai fajar. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Kepadamu aku berlindung, dalam naungan sayap-Mu aku berlindung, sampai malapetaka berlalu. Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menjamin hidupku. Semoga dari surga Ia menyelamatkan daku dan mengusir mereka yang menganiaya aku. Semoga Allah mencurahkan kasih setia-Nya. Aku berbaring seolah-olah di tengah kawanan singa yang suka menerkam orang. Giginya bagaikan tombak dan panah, lidahnya laksana pedang terasa. Nyatakanlah kemegahan-Mu di langit ya Allah, dan sinarilah bumi dengan kemuliaan-Mu. Musuh memasang jaring terhadap langkahku, tetapi aku meloloskan diri. Mereka menggali lubang di muka kakiku, tetapi mereka sendiri terperosok di dalamnya. Hatiku siap sedia ya Allah, untuk bernyanyi dan melakukan mazmur. Bangunlah hai jiwaku, kumandangkanlah bunyi-Mu hai kecapi, menyingsinglah hai fajar. Ya Tuhan, aku hendak memuji-Mu di tengah segala bangsa. Di tengah segala bangsa aku bermazmur bagi-Mu. Sebab besarlah kasih-Mu setinggi langit,
dan kesetiaan-Mu menjangkau awan. Nyatakanlah kemegahan-Mu di langit, ya Allah, dan sinarilah bumi dengan kemuliaan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kumandangkanlah bunyi-Mu, hai kecapi, menyingsinglah, hai fajar. Tuhan berfirman, umatku akan kulimpahi dengan anugerah. Dengarkanlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, wartakanlah ke pulau-pulau yang jauh. Tuhan dahulu mencerai-beraikan umat Israel, tetapi Ia akan menghimpunkannya kembali dan menjaganya seperti gembala menjaga kawanannya. Bangsa Yakub sudah diselamatkan Tuhan dan ditebus dari musuh yang menguasainya. Dengan sorak-sorai mereka mendaki gunung Sion dan berseri-seri karena kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan menganugerahkan gandum, minyak dan anggur, anak domba dan sapi. Hati mereka segar bagaikan taman yang diairi, dan takkan pernah mereka kehausan. Para pemudi menari berbaris, dan tua muda bersukaria. Kesedihan mereka akan kuubah menjadi kesukaan. Kuhibur dan kugembirakan mereka sesudah kesusahan. Para imam kusenangkan dengan kurban, dan umat kulimpahi dengan anugerah. Kemuliaan kepada Bapa, Putera, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan berfirman, umatku akan kulimpahi dengan anugerah. Tuhan agung dan sangat terpuji di kota Allah kita. Tuhan agung dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus menjulang megah, menggirangkan seluruh bumi. Bagi kita Gunung Sion itu gunung Allah, kota Raja Agung. Allah tinggal dalam puri-purinya. Ia sendirilah yang ternyata menjadi bentengnya. Raja-raja bersekutu dan maju serentak untuk menyerang kota Allah. Demi melihatnya mereka tercengang dan terhalau lari ketakutan. Di sana mereka gemetar ketakutan. Mereka merintih kesakitan seperti wanita yang melahirkan. Engkau menghancurkan mereka seperti topan timur menghancurkan kapal besar. Seperti pernah kita dengar, kini kita alami di kota Tuhan semesta alam. Di kota Allah kita, Allah yang menjadi bentengnya untuk selama-lamanya. Kami mengenangkan kasih setia-Mu, ya Allah, dalam rumah-Mu yang kudus, seperti Engkau berkuasa di seluruh dunia. Demikian pun Engkau dipuji sampai ke ujung bumi. Tindakan-Mu adil semuanya. Hendaknya Gunung Sion bersukacita. Semoga semua kota Yehuda bersorak-sorai karena karya penyelamatanmu. Kelilingilah Sione, darilah dia. Hitunglah menaranya yang kokoh. Perhatikanlah seluruh temboknya. Tinjaulah benteng-bentengnya.
maka kamu dapat mengisahkan kepada anak cucumu bahwa Dia itulah Allah. Dialah Allah kita untuk selama-lamanya. Dialah yang memimpin kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan agung dan sangat terpuji di kota Allah kita. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku, dan bumi tumpuan kakiku. Rumah apakah yang dapat kamu dirikan bagiku? Tempat apakah yang dapat menjadi kediamanku? Bukankah tanganku sendiri membuat segala sesuatu, dan semuanya itu milikku? Sabda Tuhan. Inilah orang yang kuperhatikan, yang tertindas dan patah semangat, orang yang takut akan sabdaku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku berseru dengan segenap hati, kabulkanlah doaku ya Tuhan. Aku berseru dengan segenap hati, kabulkanlah doaku ya Tuhan. Peraturan-Mu akan kupelihara, kabulkanlah doaku ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Aku berseru dengan segenap hati, kabulkanlah doaku ya Tuhan. Marilah kita mengabdi kepada Tuhan dengan berlaku kudus, maka Ia akan membebaskan kita dari tangan musuh. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umat-Nya. Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, Putera Daud hamba-Nya. Seperti dijanjikannya dari sedia kala, dengan perantaraan para nabi-Nya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita, dan dari tangan semua lawan yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita, dan mengindahkan perjanjian-Nya yang kudus. Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham bapa kita, akan membebaskan kita dari tangan musuh, agar kita dapat mengabdi kepada-Nya tanpa takut, dan berlaku kudus dan jujur di hadapan-Nya seumur hidup. Dan engkau anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalan-Nya, untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umat-Nya, berkat pengampunan dosa mereka. Sebab Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan,
Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang, untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut, dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita mengabdi kepada Tuhan dengan berlaku kudus, maka Ia akan membebaskan kita dari tangan musuh. Kristus menerangi hari ini dengan cahayanya. Marilah kita bersyukur kepadanya dan berseru, "Berkatilah kami ya Tuhan, dan kuduskanlah kami. Engkau telah mempersembahkan diri sebagai kurban pelunas dosa kami. Maka terimalah kiranya rencana dan usaha kami hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan, dan kuduskanlah kami. Engkau telah menggembirakan mata kami dengan kurnia terang baru. Semoga Engkau terbit di hati kami, laksana bintang kejora. Berkatilah kami ya Tuhan, dan kuduskanlah kami. Semoga kami hari ini bersabar hati terhadap semua orang, agar kami dapat menjadi pengikut-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, dan kuduskanlah kami. Berbelas kasihlah terhadap kami ya Tuhan pada pagi ini, supaya perbuatan kami menggembirakan hati-Mu sepanjang hari. Berkatilah kami ya Tuhan, dan kuduskanlah kami. Kembali dalam keheningan, kita naikkan setiap ucapan syukur kita atas kehidupan baru yang telah Tuhan berikan. Dan marilah kita menaruh harapan kita kepada belas kasihan-Nya. Marilah kita mohon, berkatilah kami ya Tuhan, dan kuduskanlah kami. Sekarang marilah kita meneguhkan pujian permohonan kita dengan doa Tuhan kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, pada pagi hari ini kami panjatkan doa ke hadapan hadirat-Mu. Semoga kegelapan dosa Kau lenyapkan dari hati kami, supaya kami sampai kepada cahaya sejati, yakni Yesus Kristus Putra-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini ibadat pagi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup hiburan dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah, mengeluh mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus, Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami, oh Ratu, oh Ibu, oh Maria, Bunda Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Maria, perawan yang senantiasa terberkati, Bunda Allah, Ratu para malaikat dan para kudus, kami menyapa Engkau dengan rasa hormat yang mendalam dan bakti anak-anak-Mu. Kami memperbaharui penyerahan diri kami dan segala milik kami kepadamu. Kami berterima kasih atas perlindungan keibuan dan atas begitu banyak rahasia rahmat yang telah kami terima melalui belas kasih-Mu yang mengagumkan, serta perantaraan doa-Mu yang berkuasa. Dalam segala keperluan kami berserah kepadamu dengan kepercayaan yang tanpa batas. Ya Bunda Maria Salju, ya penolong umat Kristiani, ya Bunda berbelas kasih, kami mohon kepadamu, sudilah mendengarkan doa kami ini, dan perolehkanlah bagi kami dari Putra-Mu yang ilahi, anugerah yang kami mohon dalam doa novena ini. Mari kita sampaikan permohonan kita kepada Bunda Maria. Ya Bunda yang terkasih, mohonkanlah pula bagi kami rahmat agar dapat meneladani Engkau dan menjadi semakin serupa denganmu dalam mengamalkan keutamaan kerendahan hati, ketaatan, kesucian hati, kesederhanaan, penyerahan diri pada kehendak Allah dan kasih. Jadilah pelindung bagi kami dalam hidup, jagalah dan bimbinglah kami dalam bahaya, tuntunlah kami dalam kebingungan, hantarlah kami di jalan kesempurnaan, dan dampingilah kami pada waktu ajal kami, agar kami boleh sampai kepada Yesus, serta bersama-Mu, menikmati, memuji, mengasihi Dia selamanya di surga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di bawah perlindunganmu kami bernaung, ya Bunda Allah yang kudus. Janganlah mengabaikan doa-doa kami dalam segala keperluan dan kesukaran kami, melainkan bebaskanlah kami selalu dari segala bahaya, ya Perawan yang mulia dan terberkati. Salam kepadamu, ya Perawan Maria yang mulia. Engkaulah Salus Populi Romani, keselamatan dan perlindungan umat Kristiani. Keindahanmu memancarkan kemuliaan surgawi, dan kasih keibuanmu menaungi seluruh dunia. Engkau membawa Sang Sabda yang menjadi manusia. Engkau memangku Dia yang menopang alam semesta. Melalui kepasrahan dan ketaatanmu pada kehendak Allah, Engkau menjadi pintu gerbang keselamatan bagi kami. Dengarkanlah pujian yang kami naikkan dari hati kami. Engkau Perawan yang setia, cermin kesucian dan kerendahan hati. Engkau tahta kebijaksanaan yang menuntun langkah-langkah kami di tengah kegelapan dunia. Engkau penolong yang setia, tempat kami berlindung di saat mara bahaya menimpa. Sebab itu, bersama para malaikat dan para kudus, kami mengagungkan namamu ya kudus, dan mengucap syukur atas segala rahmat yang mengalir melalui tanganmu yang penuh kasih. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam ya Maria, keselamatan umat Allah, Salus Populi Romani. Terpujilah engkau selama-lamanya. Doakanlah kami ya Bunda Allah yang kudus, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, Engkau telah memberikan Bunda Perawan Maria sebagai perlindungan dan keselamatan bagi umat-Mu. Perkenankanlah kami yang menghormati Bunda Maria di bawah gelar Salus Populi Romani, memperoleh kekuatan dalam peziarahan di dunia ini, dan mencapai kebahagiaan abadi di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.